Halo semua, kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Ya teman-teman, balik lagi ya. Kita kali ini akan sedikit membedah tentang website desain untuk 2021. Di beberapa video sebelumnya saya pernah bikin namanya Neomorphic. Dia termasuk juga trend design di 2019, 2020, apalagi yang mobile apps ya. Nah, kali ini kita akan membahas trend desain di 2021. Bagaimana sih perubahan antara 2020 dan 2021? Saya kira tidak terlalu jauh. Cuman model desainnya aja yang ada sedikit perubahan. Kalau zaman itu kita biasa pakai neomorphic, sekarang ada namanya glass morphic gitu ya. Jadi sebetulnya sudah banyak yang membahas tentang ini, cuman nanti akan kita implementasikan untuk di website kita di Elementor. Gitu ya. Nah, di video sebelumnya, nanti videonya saya taruh di atas ini. Di video ini lumayan juga yang banyak yang ini ya, yang nonton tentang cara pembuatan neomorphic. Nah, sekarang kita akan bikin glass neomorphicnya. Kemarin kita kasih info bahwasanya kalau teman-teman pengen melihat tren desain terbaru, silahkan cek ya. Kalau kalian nggak mau analisa ya, paling gampang lihat produk Apple terbaru. Nah itu aja, pasti rujukannya ke sana. Handphone apapun yang saat ini, apalagi yang mohon maaf yang itu ya, OVO, Vivo dan lain sebagainya, pasti mirip-mirip ke iPhone. Nah, coba kita lihat iPhone itu, ini kita lihat ya. Nah, kalau teman-teman lihat produk ini ya, Apple ya, untuk MacBook Air yang 2020 ini sudah menggunakan trend design yang baru, gitu ya. Ini glass namanya. Kalau teman-teman sorry ya, kalau teman juga punya iPhone yang terbaru, iPhone juga sudah pakai glass, gitu ya. Nah, ini ada contohnya di sini aja. Ini contoh yang paling gampang, gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau punya itu ya udah tiru itu aja, atau teman-teman cari di YouTube banyak misalnya produk-produk iPhone yang baru. Nah itu bukan endorse tadi, cuman ngasih tahu bahwasanya teman-teman kalau pengen lihat trend desain bisa lihat di produknya Apple terbaru, karena mereka sudah punya tim riset sendiri kan, tentunya itu, dan banyak yang mengacu ke sana. Nah, coba teman-teman lihat untuk ini saya coba cari di internet, di Dribble, yang menggunakan tag glass morphic itu tampilannya seperti ini. Nah, oke ya, coba kita cek satu-satu. Nah, seperti ini glass, keren ya. Oke, kalau tapi rata-rata untuk mobile apps lebih oke daripada untuk websitenya. Cuma teman-teman bisa di itu. Nah, ini warnanya, kombinasi warnanya ya, kombinasi warnanya. Oke, kita cek lagi yang lain. Kita cek lagi. Oke, nah seperti ini. Ini namanya glass Neorphic, keren ya. Jadi backgroundnya teman-teman bikin dulu, setelah itu baru dibikin komponennya. Oke, wah keren sih, ini keren lah. Nah ini glass. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Elementor, cara bikinnya seperti apa bang? Nah misalnya kita mau bikin kayak gini ya, misalnya contoh ya, kita bikin kayak begini. Nah gini ya. Nah backgroundnya teman-teman buat dulu. Untuk backgroundnya teman-teman bisa menggunakan teman-teman bisa bikin pakai AI, teman-teman juga bisa bikin pakai Adobe yang lain, atau Adobe Creative bisa semua, Corel apa terserah, bebas. Atau teman-teman langsung live bikin di sana juga bisa. Nah bikin seperti ini itu bisa. Nah bagi teman-teman yang tidak terlalu mengerti tentang CSS, tentang ini, teman-teman bisa masuk ke sini, glassmorphic.com. Nah, teman-teman bisa bikin di sini. Contoh begini. Nah, saya mau bikin kotakannya itu berwarna putih. Oke, saya ganti warnanya menjadi putih kayak gini. Oke ya. Kemudian blurnya saya bisa atur.
Nah, ini ya, transparannya juga teman-teman bisa atur di sini. Nah, oke. Nah, paham ya? Nah, oke. Nah, ini caranya pembuatannya sama seperti cara pembuatan neomorphism yang ada di video yang ini. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan tag ID CSS. Teman-teman bisa bikin ID CSS sendiri pertama. Yang kedua, atau teman-teman mau bikin langsung di kolomnya. Kita mau kasih contoh. Kayak gini. Contoh ya. Kalau kita akan masuk ke website percobaan seperti biasa. Jadi kalau di mobile apps udah ini ya. Mobile apps ini udah sangat-sangat populer ini. Soalnya cakep-cakep. Jelas. Oke. Ambil ini aja. Judulnya aja. Sip. Oke, kita ambil judul, kita buat page baru. Kita klik page baru. Oke, kita masuk. Kita bikin dia kanvas. Coba kita cari background neomorphic ya. Nanti kita bisa ambil gambarnya, ada background yang polos. Ambil backgroundnya, kita bikin background, kita ambil warna kayak gini ya. Cuman kalau di Elementor kan cuma bisa 2 warna, kecuali kalau teman-teman tambahkan CSS lagi, jadi agak sulit ini. Kalau mau bikin gelas itu kan banyak warnanya, minimal 4-5 warna. Gak apa-apa lah, ini untuk contoh. Nanti teman-teman silakan cari aja background gelas neomorphic. Saya cari gak ketemu. Ini kali ya, cukup ya ini. Nah, ini aja lah, biru ke merah. Oke. Nah, cara pertama seperti biasa, kita bikin satu kolom seperti ini, gitu ya. Kita isi kolom ini form aja, form, biar gampang. Kita kasih form seperti ini, oke ya. Kemudian lebar formnya kita atur dulu. Nah, di tengah aja. Kemudian tingginya kita buat yang oke. Setelah itu stylenya kita pakai background. Kemudian kita pakai ini. Warna dasarnya kita pakai gradasi biru gini sama merah. Oke, lokasinya teman-teman sesuaikan. Kalau saya sampai bawah, angle-nya kita taruh di sebelah kanan atau kiri, terserah, bebas. Kanan, kiri, atau ujung atas, terserah ya, bebas. Nah gini. Oke. Nah, sekarang kita akan rubah. Ini kita tata dulu ya biar bagus. Kita akan rubah dia. Sebentar. Oke. Kemudian namanya, warnanya kita ganti. Oke. Untuk formnya, color warnanya kita jadi putih. Spacingnya oke. Nah, kayak gini ya. Oke. Caranya, kalau teman-teman pakai Elementor Pro, jadi kita mau ambil warna birunya. Kita ambil warna biru di background, gitu ya. Backgroundnya sebentar, mana tadi? Sorry, ini kita ambil background warna biru atau warna merahnya aja ya. Nah, merah, nanti teman-teman sesuaikan aja. Ctrl C. Oke, teman-teman bisa masuk di sini. Nah, ini teman-teman bisa pakai kayak gini. Oke. Nah, jadinya kayak gini ya, gelasnya ya. Transparannya teman-teman bisa atur seperti ini. Oke. Tinggal teman-teman copy CSS, masuk ke sini. Kalau teman-teman mau pakai yang ini ya, berarti kolomnya teman-teman klik, masuk ke advance,
teman-teman masuk ke custom CSS, klik selector gitu ya. Oke. Nah, lihat. Nah, kayak gini ya. Cuman sayang backgroundnya kurang oke nih. Kalau backgroundnya oke, dia cakep nih. Oke, coba kita transparan lagi kayak gini. Kita copy CSS-nya, kita pastekan di sini. Oke. Nah, oke ya. Wih, cakep kan? Nah, sekarang biar dia kelihatan ada ininya, shadow-nya kan sudah ada. Teman-teman bisa tambahkan shadow. Misalnya kita masuk ke style, kita masuk ke border, kita kasih bordernya solid, oke ya. Warnanya kita buat putih, misalnya putih. Kemudian transparannya teman-teman turunkan. Oke. Setelah itu kita cek. Nah, ini kalau mau nambah lebih jelas. Atau karena dia radiusnya ada, teman-teman bisa tambahkan radius. Kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi ini glass. Cuman karena backgroundnya dia tidak beberapa warna, jadi kelihatannya agak kurang maksimal. Nah, kalau backgroundnya berwarna seperti iPhone begini, atau warnanya lebih 1, 2, 3, 4, nah gini lebih kelihatan lagi gelasnya. Oke, ini karena dua warna ya. Kita coba cari yang banyak warna, ada nggak ya? Sebentar. Ini bisa nggak ya? Besar ini, bagus ini kayaknya. Besar. Oke, kita coba insert aja. Gini. Oke, kita buat lagi bawahnya, kita duplikat. Kali ini backgroundnya kita pakai gambar. Kita masukkan gambarnya. Oke. Masuk. Sip. Oke, karena tadi saya pakai bordernya saya hilangkan. Coba lihat, ini karena backgroundnya pecah ya. Non. Juga hilang. Teret. Glass, oke. Yoi. Nah, ini kan putih di formnya. Teman-teman masuk ke form, ini putih, text colornya putih. Nah, ini ada background di sini nih. Backgroundnya ini teman-teman geser ke sini. Yes. Oke. Kemudian bordernya teman-teman buat putih. Oke. Kemudian tarik juga. Oke. Kemudian untuk send, tombol send, button sendnya ini kan hijau, teman-teman ganti aja biru misalnya. Nah, oke ya. Sip. Nah, jadi deh. Ya. Ini namanya Glass Morphic yang Trend Design 2021. Oke ya. Nah, ini bisa digunakan di setiap item ya. Setiap item. Contoh gini. Agar teman-teman nggak bikin banyak tempat gitu ya. Misalnya begini. Saya akan rubah ini dulu. Jadi lebih besar dikit dan lebih lebar. Kemudian saya duplikat kayak gini ya. Nah, ini kan udah duplikat. Tadi saya belum atur itunya ya, nggak apa-apa lah. Oke, saya masuk ke sini, kemudian kita kasih jarak antara satu dan sama lain. Mau kasih jarak dia. Nah, nggak apa-apa lah. Ini kalau kita bikin komponennya lebih dari satu ya, 3 komponen gitu. Maka ketika kita bikin 3 komponen semacam ini, kita nggak perlu bikin satu-satu, tapi kita cukup klik di kolom, teman-teman bikin aja di sini glass, bikin CSS baru namanya glass. Tinggal custom ini teman-teman selektor, baru di selektor apa? Selektor glassnya, titik. Selektor glass.
Berarti, nah tampilannya jangan di sini, tapi di page sini, di gear sini. Jadi kita injek dalam satu halaman, atau teman-teman bisa masuk ke global settingnya di sini. Mana ya? Di sini kali ya. Set setting, custom CSS. Nah, teman-teman masukkan di sini. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman masukkan di sini, sudah berarti semua yang menggunakan Elementor akan kepake itu semua gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba. Ininya gelas ya. Kemudian kita masukkan, kita buat di sini. Kita klik selektor, kita ambil gelas, gitu ya, kayak gini, oke ya. Kita save dulu, karena CSS-nya tadi saya belum simpan. Kita masuk ke sini, ambil CSS-nya, kita copy, kemudian kita masuk lagi ke halaman, baru kita pasangkan di sini. Oke, kayak gini ya. Baru setelah itu, ini teman-teman hapus. Nggak masuk. Bener nggak? Ininya gelas. Jangan-jangan salah lagi. Coba kita cek. Oh benar, cuma nggak masuk, nggak keinjek. Nggak apa-apa lah. Pokoknya caranya nanti kayak gitu ya. Kalau untuk semua ya. Oh di atas, sorry. Kelas ID-nya sampai kelas ininya. Kelas ID-nya ya, sorry. Lupa saya. Kelas ID, bukan bukan CSS kelas, tapi kelas ID. Nah, oke ya. Kalau ini teman-teman udah pasang gelas begini, ini teman-teman hapus aja. Yang lain-lain ini teman-teman hapus, teman-teman masukkan di sini gelas, dia berubah lagi. Jadi untuk satu halaman gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman mau pakai hover, ini kan ada kayak gini. Kalau di hover, misalnya kita kalau mau hover dia agak sedikit terang gini ya, segini. Nah, berarti kita bikin lagi CSS-nya sini. Karena tadi sudah satu halaman, kita bikin dulu deh yang di atas deh, ini deh. Jadi kita copy ke bawah. Oke, baru kita bikin lagi di sini. Kita selektor, oke ya, selektor, hover, udah ya. Baru kita copy yang di sini, kita masukkan ini. Oke, lihat, kita perhatikan. Nah, oke ya. Oke ya, gampang kan? Nah ini trend design untuk 2021. Nah trend neomorphic yang gelas ini dia sangat-sangat sangat-sangat berpengaruh kepada background yang di belakangnya. Kalau teman-teman backgroundnya polos, mungkin bisa dia agak gelap semacam ini gitu ya. Nah ini kalau background hitam, jadi dia satu warna aja. Cuman kalau satu warna dia kan nggak hidup, maka dia ditambah tuh warna yang lain untuk memperlihatkan gelasnya itu. Ya kan, transparansinya itu kelihatan karena ada warna yang lain. Kalau cuma satu warna nggak bakalan kelihatan. Contoh begini, ini kurang kelihatan. Ya ini kan nggak kelihatan juga, nggak terlalu kelihatan. Makanya kalau warnanya banyak bisa kelihatan lebih maksimal. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa nanti langsung praktekkan ya. Terima kasih banyak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar jika butuh pertanyaan. Bagikan jika video ini manfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.